Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Aditya Wijaksono, MA, perkenalkan kami dari B3 ingin mempresentasikan review materi EYD Bahasa Indonesia kami. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Agustrini, NIM 120, sebagai moderator. Saya lanjutkan untuk teman-teman saya. Kepada Fatimah, Fatimah Zahra, silakan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, NIM 2311304112, akan membacakan poin pertama, yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Penggunaannya yaitu tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Contoh yang kedua, kerbau melenguh, kambing mengembik, kuda meringkik. Contoh yang ketiga, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca koran. perkenalkan, nama saya Yusri Taufik Kamal, NIM 23113041113. Tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Contoh, syarat mengikuti ujian penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia, berijazah sarjana S1, berbadan sehat, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Arika Aulia, NIM 2311304115. Selanjutnya, poin ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, serta pisang, apel, dan jeruk. Selanjutnya, agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, serta C. Pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Datum Solang, NIM 23113041116. Ini bisa. Siapa sih? Vel, poin keempat, Vel. Iya, kejauhan poin itu. keempat. Tanda titik koma tadi. Nah, Kau bilang setengah. Bisa aja. Bisa. Salah. Ulang, lagi. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Datum Solang, NIM 23113041116. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Contoh, kasus perencanaan bahasa di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Baik, saya Nabila Datum Solang, NIM 23113041116. Saya akan membacakan poin keempat, yaitu tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Contohnya seperti kasus perencanaan bahasa di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Fishman 1974, Mairiono 1985, Samuel 2008, Wardauk, dan Fuller 2015. Tentang plagiarisme para penulis keraf 1997, Putra 2011, Wibowo 2013. Sama-sama mengingatkan pentingnya pengutipan dan perujukan secara cermat untuk menghindari cap plagiat. Perkenalkan, nama saya Jenny Salvita, NIM 23113041117. B. Tanda pisah. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti, sampai dengan atau sampai ke. Pertama, tanda pisah digunakan untuk menggapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Yang kedua, tanda pisah dapat digunakan untuk menggapit keterangan atau penjelasan, atau merupakan bagian utama penjelasan, atau merupakan bagian utama kalimat, dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Contohnya, Soekarno-Hatta, proklamator, kemerdekaan RI, diabadikan,
menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Rangkaian temuan ini, evolusi, teori, kenisbian, dan pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, amanat, Sumpah Pemuda harus terus digelorakan. Perkenalkan, nama saya Koma Agung Soeharto dengan NIM 23113041119. Di sini saya akan membacakan poin ketiga. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh yang pertama ada tahun 2019 sampai dengan 2022. Yang kedua, tanggal 5 sampai dengan 10 April 2022. Yang ketiga, Senin sampai dengan Jumat. Yang keempat, Jakarta sampai ke Bandung. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Agustrini, NIM 2311304120. Untuk poin C, yaitu tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Untuk tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Kedua, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Untuk yang kedua, tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Perkenalkan, nama saya Feliska Zazi Okta Paula dengan NIM 2311304121. Untuk poin keempat yaitu tanda titik 2. Yang pertama, tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Kemudian, saya akan membeli alat tulis kantor, kertas, tinta, spidol, dan pensil. Perkenalkan, nama saya Nafisa Azamufida dengan NIM 2311304114. Nah, saya akan melanjutkan yang tadi dari Mbak Feliska. Untuk poin yang kedua, yaitu tanda titik 2 tidak digunakan untuk perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Dengan contohnya, yang pertama, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Hafiza Veronica dari NIM 2311304122. Untuk lanjut ke poin ketiga, yaitu tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemerian. Contoh, yang poin A, Ketua Ahmad Wijaya, narasumber Profesor Dr. Saputra Effendi, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Yang poin yang B, narasumber Profesor Dr. Saputra Effendi, Pemandu Abdul Ghani M. Hum, pencatat Sri Astuti Amelia SPD. Perkenalkan, nama saya Devin Martia Rahma, saya akan menjelaskan nomor 4. Tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan perilaku dalam percakapan. Contoh, Surah Ibrahim ayat 2-5 dari pemburu terapeutik antologi cerpen maestra, Al-Baqarah ayat 255-257. Perkenalkan, nama saya Desantiara Sucimanikum, NIM 2311304125. Nomor 5, tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Ultimart 5, halaman 98-105. Surat Ibrahim 2-5. Matius 2, 1-3. Dari pemburu ke terapeutik, antologi cerpen Mastera. Perkenalkan, nama saya Zia Ulinuha, NIM 2311304118. Nomor 6, tanda titik 2 dapat digunakan untuk memisahkan angka, jam,
menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 1.235.220. Pukul 1:35 20 detik atau pukul 1:35 20 detik. 01.235.220 jam 1 jam 35 menit 20 detik. 00.220.230 jam 20 menit 30 detik. 00.200.230 jam 30 detik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.